Shalom, puji Tuhan. Kita ada bersama dalam satu persekutuan yang indah karena Yesus. Tema bulanan kita, hidup seperti Yesus. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengawali persekutuan kita dengan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 212. Sejak kuterima Yesus. Pujian ini dengan jelas berkata, sejak Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, sejak itu hidup kita diubahkan, perubahan terjadi, yang lama berlalu, yang baru hidup untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, ayat 1, 2, dan ayat yang ketiga bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari ini. Hari yang baru Tuhan kasih buat kami. Kami bisa ambil waktu duduk di kaki Yesus 5, 10 menit, 1, 2 jam. Kami bisa panggil nama Yesus, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, bersama-sama suami, istri, anak-anak, dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu mendengarkan lagi suara Tuhan. Berfirmanlah buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita dalam bulan November ini, hidup seperti Yesus. Saya rindu baca kembali di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan ayat ini, mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6. Barang siapa mengatakan,
bahwa ia ada di dalam Dia. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ganti kata Dia dengan Kristus. Sekali lagi. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu, ini satu pernyataan Yohanes yang luar biasa. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, harus dengar firman ini baik-baik. Barang siapa yang mengatakan bahwa Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, barang siapa yang mengatakan dia Kristen, yang artinya pengikut Kristus, barang siapa yang mengatakan bahwa imannya hanya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, orang yang mengatakan seperti itu, demikian Yohanes katakan, dia harus hidup seperti Yesus hidup. Jadi apa yang Yesus lakukan, itu yang harus kita lakukan. Apa yang Yesus buat, itu yang harus kita juga buat. Apa yang Yesus pikirkan, itu juga yang menjadi pikiran kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu juga yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi iman dari Yesus, itu juga menjadi iman kita. Pelayanan apa yang Yesus lakukan, itu sebagai contoh yang Yesus mau kita juga lakukan. Hiduplah seperti Yesus. Kalau kita mengatakan kata-kata ini, hidup seperti Yesus, jujur bahwa banyak di antara kita, orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita bangga punya Yesus sebagai Juru Selamat kita. Kita sangat mengasihi Yesus Tuhan kita. Kita mengagumi Dia. Tapi hanya sampai batas di situ. Waktu dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kamu harus hidup seperti Yesus, ada banyak orang yang berkata, saya tidak mungkin seperti Yesus. Saya tidak bisa hidup seperti Yesus pernah hidup. Saya tidak bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Saya tidak mampu. Saya orang berdosa. Saya bukan Yesus. Jadi tidak mungkin saya bisa sama seperti Yesus. Ini hanya alasan. Karena memang engkau tidak mau hidup seperti Yesus. Seperti ungkapan yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan, dia berkata, dan ini kata-kata yang sangat memberkati saya. Kita sebagai orang Kristen pasti sangat menyukai dan mengasihi Yesus. Tetapi jika kita jujur dengan diri kita sendiri, sebenarnya kita tidak ingin menjadi seperti Yesus. Waktu saya renungkan kata-kata ini, benar, saya mengasihi Tuhan. Bahkan lewat puji-pujian, lewat perkataan saya selalu bilang, Tuhan, saya mengasihi Engkau. Tapi untuk melakukan seperti apa yang pernah Yesus buat, apa yang pernah Yesus hidupi, apa yang pernah Yesus lakukan selama 33,5 tahun dan 3,5 tahun dalam pelayanan yang penuh Tuhan lakukan. Sampai Yesus mati di kayu salib, bangkit dari kematian. Mungkin saya akan mengangkat tangan dan berkata, saya tidak mampu. Saya tidak bisa, Tuhan. Dan Yesus tahu persis kita memang tidak mampu seperti Dia. Tapi ingat, itulah sebabnya waktu Yesus akan terangkat ke surga, Yesus berkata dengan jelas, aku akan pergi kembali kepada Bapa-Ku. Tetapi dengar baik, kamu tunggu di sini. Karena dalam beberapa waktu, aku akan memberikan Roh Kudus untuk kamu. Karena kalau aku ada di bumi, Yesus berkata, kalau saya ada di Yudea, saya tidak bisa ada di Yerusalem.
Kalau saya ada di Nazaret, maka saya tidak bisa ada di Makedonia. Saya terbatas dengan tubuh ini. Tapi kalau saya kembali kepada Bapakku di surga, saya akan mengutus Roh Kudus untuk kamu. Dan dimanapun kamu ada, Roh Kudus ada di situ. Roh Kudus ini yang akan menolong kamu. Roh Kudus yang akan memampukan kamu. Roh Kudus yang akan memberkati kamu. Sehingga kamu bisa jadi sama seperti Yesus. Memang Yesus dalam kemanusiaannya dia tidak berdosa. Dalam kealahannya dia dalam kesempurnaan. Sedangkan saya, saudara, kita penuh dengan dosa. Kita sudah jatuh dalam dosa tatkala Adam dan Hawa. Dosa itu tetap di dalam kita. Tapi apakah itu menjadi alasan sehingga saya tidak bisa sama seperti Yesus? Kalau Yohanes berkata, kalau kebenaran itu ada di dalam hidup, Yesus ada di dalam hidupmu, kamu harus hidup seperti Yesus hidup. Itu berarti kamu bisa seperti Yesus hidup. Karena Roh Kudus yang diberikan kepada kita akan memampukan saya, memampukan saudara untuk hidup seperti Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah satu perkataan yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang sangat menggetarkan hati saya dan kiranya itu menggetarkan hati saudara. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kelima, di situ dengan jelas Paulus berkata, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Di sini dengan jelas Rasul Paulus berkata bahwa kalau saya hidup bukan untuk diri saya. Saya lakukan sesuatu bukan karena saya dan bukan untuk saya. Saya hanya hamba dari Yesus Kristus. Dan apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan, apa yang saya buat untuk kemuliaan Yesus. Bisakah kita sama seperti Rasul Paulus yang dengan jelas berkata, sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Kalau saya hidup hari ini, saya ada hari ini, itu karena Yesus dan untuk Yesus. Secara sederhana saya mau bilang dengan kata yang paling sederhana, kalau saya hidup hari ini supaya Kristus dipermuliakan. Bagaimana Kristus dipermuliakan di dalam saya? Waktu saya hidup seperti Yesus. Sehingga waktu orang melihat saya, suami melihat saya, anak-anak melihat saya, jemaat melihat saya, teman-teman melihat saya, banyak orang melihat saya. Bukan saya yang saya beritakan. Tapi waktu mereka melihat saya, perkataan saya, pikiran saya, perbuatan saya, Yesus yang mereka lihat. Yesus yang dipermuliakan. Yesus yang diagungkan. Yesus yang diberikan. Tidak heran kalau akhirnya Rasul Paulus berkata, kalau aku mati untuk Tuhan. Kalau aku hidup untuk Tuhan. Baik mati maupun hidup sama. Karena semuanya untuk Tuhan. Bisakah kita berkata seperti Rasul Paulus? Luar biasa. Komitmen Rasul Paulus. Dia mau hidup seperti Yesus hidup. Ingat satu contoh yang saya berikan di ibadah minggu pagi dalam jemaat Exodus. Sebuah cermin. Setiap kita pernah bercermin, bukan? Kita ingin lihat letak kacamata kita seperti apa. Waktu kita bercermin kita mau lihat apakah mata kita sudah bagus, apakah bibir kita sudah bersih,
rapi, apalagi untuk ibu-ibu yang memakai lipstik. Apakah untuk laki-laki yang berjenggot atau berkumis, kumisnya sudah rapi, jenggotnya sudah rapi, rambut kita sudah disisir dengan teratur. Bukankah seperti itu? Kita bercermin untuk melihat siapa saya. Tapi hari Minggu itu saya berikan cermin itu. Dan di cermin itu saya tempelkan gambar Yesus. Sehingga waktu kita bercermin, kita bukan lihat diri kita di dalam cermin, tapi kita melihat Yesus yang ada di dalam cermin. Dan kita ingin menjadi sama seperti Yesus. Perkataan Yesus menjadi perkataan kita. Perbuatan Yesus menjadi perbuatan kita. Apa yang Yesus buat selama hidupnya, itu yang saya buat. Karena Yesus sudah memberikan contoh hidupnya, teladan hidupnya. Bukan sekedar contoh, bukan sekedar perbuatan biasa. Yesus memberikan teladan itu supaya saya, saudara, kita melakukan sama seperti apa yang Yesus lakukan. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang keempat dengan jelas katakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara mau jadi orang Kristen, pengikut Kristus, saudara katakan engkau mengasihi Yesus Tuhanmu, mengagumi dia. Engkau mau menjadi Tuhan, menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Cukup di situ. Dan engkau tidak mau ikut perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Engkau tidak mau hidup seperti yang Yesus hidupi. Maka ayat yang keempat tadi berkata dengan jelas, engkau adalah seorang pendusta. Engkau seorang penipu, engkau seorang pembohong. Pasti tidak ada di antara kita yang mau disebut pendusta, pembohong, bukan? Kita benar-benar mengasihi Tuhan dan kita ingin melakukan kehendak Tuhan. Kalau benar saudara mau mengasihi Tuhan, lakukan firman Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Hiduplah seperti Yesus hidup. Saya mengakhiri dengan ungkapan yang saya dapat di Google, khotbah yang diberikan oleh salah satu pendeta. Dan itu menjadi perenungan yang luar biasa buat saya secara pribadi. Saya mau bagikan perenungan ini, mengakhiri firman Tuhan ini, menjadi perenungan saudara. Di situ dikatakan, kita sangat menyukai, kita sangat mengagumi kerendahan hati dari Yesus. Sebagai seorang raja di atas segala raja, meninggalkan kerajaan surga, datang ke dunia untuk menyelamatkan saya, memberikan keselamatan buat saudara. Apa yang Yesus buat pada satu waktu dengan murid-muridnya, Yesus mengumpulkan mereka dalam satu perjamuan. Yesus mengambil satu baskom, kain lap. Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Disitulah murid-murid melihat betapa rendah hati Yesus, kerendahan hatinya. Pernahkah saudara mencuci kaki temanmu? Suami mencuci kaki istri, istri mencuci kaki suami. Pernahkah orang tua engkau mencuci kaki anak-anakmu? Pernahkah engkau keluar lalu mencuci kaki dari orang yang tidak engkau kenal? Orang yang bukan keluargamu? Sulit. Tapi ini yang Yesus buat. Kita juga harus melakukan. Bukan hanya menjadi satu berita dalam firman Tuhan. Bukan hanya menjadi satu cerita yang pernah terjadi yang Yesus lakukan. Tapi kalau Yesus melakukan itu, mencuci kaki murid-muridnya, ini contoh. Yesus mau, itu yang harus saya buat. Itu yang saudara juga harus buat. Merendahkan dirimu untuk memberkati orang lain.
Tidak mudah, tapi bisa karena Roh Kudus sudah diberikan memampukan kita. Ini yang terjadi waktu Yesus ada di atas kayu salib. Yesus menyerahkan seluruh hidupnya. Yesus rasa sepertinya tidak mungkin, dia tidak kuat. Ingat doanya di Taman Getsemani, Bapa, kalau bisa, ambil cawan ini, karena saya tidak mampu. Tapi akhirnya Yesus berkata, kalau ini kehendak-Mu, jadilah seperti yang Engkau mau. Dan apa yang Yesus lakukan itu, sampai mati di atas kayu salib. Mengapa Yesus harus lakukan itu? Karena Yesus mau. Saudara, saya, kita juga melakukan yang sama. Sanggupkah kita menyerahkan diri kita untuk orang lain? Waktu kita, tenaga kita, kepintaran kita, talenta kita, karunia kita, uang kita. Kita bagi, kita berikan untuk menolong, memberkati orang lain. Mungkin saudara bilang, saya tidak bisa, saya bukan Yesus. Tapi Yesus mau bilang, saya pernah lakukan itu. Dan saya mau, kalau kamu pengikut saya, kata Yesus, kamu melakukan apa yang pernah saya lakukan. Apalagi di masa COVID hari ini, di mana waktu kita tahu ada orang yang terkena COVID, semua orang menjauhkan diri dari orang tersebut karena kita tidak ingin terjangkit penyakit itu. Bahkan keluarganya sendiri pun dia diasingkan untuk sementara waktu. Kalau saudara sedang mengalami hal seperti itu, atau keluargamu sedang mengalami hal ini, doakan. Tetap bersama dengan dia walaupun ada jarak yang harus memisahkan. Tapi jangan pernah tinggalkan dia. Hibur dia, telepon dia, berkomunikasi dengan dia. Berikan pengharapan-pengharapan firman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan satu perkataan ini. Kita kagum akan kebaikan Yesus. Kita kagum akan kehidupan Yesus selama hidupnya. Tapi kita tidak mau hidup seperti Yesus pernah hidup. Kita kagum dengan perkataannya, tapi kita tidak mau contoh perkataannya. Mulai hari ini, marilah kita sungguh-sungguh. Kalau kita adalah pengikut Kristus, kita anak-anak Tuhan. Hidup kita harus seperti Yesus hidup. Amin. Memang kita tidak sanggup, tapi Roh Kudus akan memampukan kita. Daging ini lemah, tetapi roh kita kuat. Waktu daging ini dikuasai oleh kekuatan roh, kita pasti bisa. Pasti bisa. Seperti tadi Rasul Paulus katakan, bukan? Sebab aku ini hanya seorang hamba. Apa yang aku hidupi itu untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang aku lakukan itu juga untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diriku sendiri. Saya mau akhiri dengan perkataan Rasul Paulus. Kalau saudara masih mau hidup untuk dirimu sendiri, pasti saudara tidak akan mampu seperti Yesus. Tapi waktu engkau berkata, saya melepaskan diri saya, keinginan saya, semua untuk saya taruh itu di kaki salib Tuhan. Dan berkata, aku ini hamba. Jadilah seperti apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Maka pasti engkau bisa hidup seperti Kristus hidup. Amin. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian. Dan biarlah pujian ini menjadi berkat, kekuatan iman, keputusan, komitmen kita sepanjang bulan November dengan firman Tuhan yang sama, hidup seperti Yesus. Maka kehidupan kita selanjutnya dalam pengiringan akan Tuhan, orang akan melihat, orang akan mendengar Yesus ada di dalam kita. Hiduplah seperti Yesus pernah hidup. Mari nyanyikan lagu ini. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus.
seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami pinjam perkataan Rasul Paulus. Aku mau hidup untuk Tuhan dan bukan untuk hidup bagi diriku sendiri. Ungkapan Rasul Paulus seperti yang juga dikatakan oleh Yohanes. Aku harus hidup seperti Yesus hidup. Ini bukan pilihan, mau atau tidak, suka atau tidak, bisa atau tidak. Tapi ini menjadi keputusan, keharusan untuk kami anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat Exodus, sehingga setiap kami dalam sepanjang 1 bulan ini kami akan belajar firman Tuhan tentang hidup seperti Yesus. Dan pada akhirnya semua kami akan mengambil keputusan, saya siap untuk hidup seperti Yesus hidup. Roh Kudus, mampukan kami dalam perjalanan iman kami mengiring Tuhan. Biarlah firman Allah sebagai tolak ukur kami dalam pengiringan kami akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.